Polri terus mendapat sorotan dari mulai kasus Verdi Sambo, Teddy Minahasa, Kanjuruhan, sampai kemudian yang terbaru adalah ada dugaan Kabareskrim Polri menerima aliran dana karena membackingi praktik tambang ilegal. Kita bahas bersama dengan Guru Besar Universitas Bhayangkara, Profesor Hermawan Sulistyo, atau akrab disapa Prof. Kiki. Sehat selalu, Prof. Kiki. Alhamdulillah. Jadi ada perang bintang, Prof. Kiki. Yang kategori perang bintang itu sebetulnya apa sih? Kalau dia kompetisi, kalau dia persaingan, baik persaingan yang profesional, karir misalnya, itu selalu ada dan dimanapun ada. Jadi termasuk dalam peristiwa yang terjadi di Polri belakangan ini? Ya pasti, semua pasti. Ada persaingan para bintang jenderal di situ? Ya, persaingan dalam pengertian bisa negatif, bisa positif. Kalau yang Anda lihat dari yang terjadi yang terbaru deh, ya, nama Kabareskrim muncul. Saya mau kasih background dulu. Polisi itu selalu saya jelaskan ada prinsip dasar yang melandasi polisi di seluruh dunia, itu namanya diskresi. Diskresi adalah pengambilan keputusan individual oleh setiap anggota polisi yang kemudian harus dia pertanggungjawabkan. Nah, di dalam prinsip diskresi ini kemudian pada kasus Sambo disalahgunakan karena itu kewenangan diskresional, kewenangan individual, bukan kewenangan institusi gitu. Nah, pada kasus apa yang disebut perang bintang, saya nggak tahu istilah itu dari mana, karena yang perang kan dalam tanda petik ya yang bersaing, yang beradu profesi segala macam, itu kan bukan hanya bintang, ada kolonelnya, kombesnya, ada anak buahnya segala macam gitu. Jadi dengan karakter yang seperti itu, kita mulai tarik dulu dari dulu nih. Pada masa TNI dan Polri masih jadi satu, itu tidak cukup anggaran untuk operasional terutama. Sekarang saja juga nggak cukup. Contoh misalnya ya, saya kasih anggaran untuk Bareskrim gitu. Kalau untuk penyidikan, satu kasus penyidikan itu untuk bensin mobil operasional misalnya untuk patroli itu maksimal hanya untuk 30 kilo. Dan tidak ada anggaran tambahan? Tidak ada. Kenapa? Orang disuruh memprediksi jumlah kejahatan yang akan terjadi. Itu tidak mungkin. Jadi tidak mungkin. Oke. Nah, jadi Mahfum mencari tambahan anggaran melalui cara apapun? Iya dulu. Nah, kemudian secara bertahap negara mulai punya kemampuan sedikit disiapkan oleh negara, diberikan oleh negara supaya tidak ada penyalahgunaan kewenangan yang seperti itu. Tetapi banyak polisi yang kemudian mulai berbisnis, kalau pensiun mau ngapain? Begitu pensiun keenakan. Itulah sebabnya banyak yang jadi kaya itu setelah pensiun. Di dalam proses yang seperti itu, yang terjadi adalah kemudian kontrol negara, kontrol institusi terhadap individu orang-orang ini menjadi makin sulit karena organisasi membesar, membengkak, setiap orang punya kepentingan ekonomi dalam hal ini, dan punya alasan untuk mencari seperti itu. Kalau saya melihatnya ibaratnya ayam kampung. Ayam kampung itu kan nggak dikasih makan, disuruh dilepasin aja, suruh cari makan sendiri di luar. Dan itu dilakukan secara ilegal? Mungkin semi ilegal ya. Semi ilegal itu kenapa? Kalau polisi berbisnis pasti legal dalam tanda petik, karena mereka tahu aturannya seperti ini segala macam kayak gitu. Tapi kalau itu dia lakukan semua, dia kan tidak akan mendapatkan keuntungan sebesar dari kalau dia lakukan ilegal. Batas antara yang legal dan ilegal itu kan sangat tipis. Gitu. Oke. Dan setoran-setoran kepada pejabat yang lebih tinggi lagi, itu Mahfum terjadi juga? Kalau setoran itu, dulu ada Kapolri, ya udah mantan sekarang, yang secara terang-terangan menyebut kalau di polisi itu dia mengibaratkan bagaimana setoran itu terjadi seperti dari bawah ke atas. Praktek seperti ini mulainya semua dari individual. Jadi pertanyaannya bagaimana menghentikan kalau negara kemudian sudah mampu memberikan semua anggaran dan kebutuhan yang diperlukan. Karena sifatnya individual, maka banyak orang yang percaya kalau benahi dari individu, mari kita benahi dari pendidikannya. Macam-macam cara digunakan.
Pernah satu Kapolri meminta semua alumni Akpol itu jangan langsung ditugaskan, penugasan kayak gitu. Semua sekolahkan S2 ke luar negeri. Supaya tidak ada reproduksi perilaku dari seniornya ke dia. Tidak ada kakak-kakak asuh yang sekarang ini banyak suara muncul. Begitu disiapkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyiapkan, Presiden bilang 250 kirim semua ke luar negeri. Yang lulus bahasa Inggris cuma 2 gitu. Jadi program ini nggak jalan. Nah, sekarang mulai meningkat jumlah yang disekolahkan. Karena apa? Banyak senior-senior ini yang sebagian sudah jadi jenderal sekarang ini mengalami pendidikan seperti itu. Gitu. Dan mereka membawa nafas baru, tapi belum merata nih para dokter-dokter baru. Kalemdikpol itu dokter dari UI lah. Oke, jadi balik lagi ke soal perang bintang tadi, Prof. Ini kan yang tergambar di publik dalam beberapa bulan terakhir itu adalah ketika terbongkar kasus pembunuhan Yosua Huta Barat yang dilakukan oleh Kadif Propam Polri, Verdi Sambo, itu kan dikomandani oleh Kabareskrim. Terus kemudian belakangan muncullah konsorsium judi, terus muncul lagi Ismail Bolong dengan statement yang mengatakan bahwa dia menyetorkan uang langsung kepada Kabareskrim. Yang Anda baca, yang Anda bisa analisa dari apa yang muncul belakangan ini, apa yang terjadi sebenarnya? Kombinasi antara kepentingan karir, antara kepentingan ekonomi gitu. Dan itu tidak hanya yang di atas, karena para pelakunya kan yang di bawah. Wah, orang-orang seperti Ismail Bolong, bagaimana pada orang-orang pada posisi perwira rendahan atau bahkan bintara bisa hidup lukratif, bisa hidup berlebihan, bisa hidup ini karena ada peluang untuk itu. Jadi yang di atas itu melindungi atau mendorong. Lalu siapa kita bisa percaya? Gitu. Nah, tetapi harapan itu masih ada. Saya kenal betul dengan tokoh-tokoh, dengan orang-orang sangat konsisten yang nggak bisa dibeli, yang tidak bisa kalau kita bicara perkara. Bagaimana dengan Kabareskrim? Saya nggak kenal. Mengapa? Hampir seluruh karirnya itu dihabiskan di daerah. Di Sumatera Utara, di Kalimantan, di Kaltara, di ujung-ujung itu. Nah, apa yang saya lihat, pejabat daerah, yang karirnya banyak di daerah, masuk ke Jakarta ini banyak yang terantuk-antuk. Itu yang terjadi pada Kabareskrim sekarang? Ya. Ada banyak yang merasa terancam dengan posisi Kabareskrim, Agus? Kalau terancam saya nggak tahu dia mengancam apa gitu. Tetapi yang pasti Kabareskrim ini kan hampir seluruh karirnya di daerah. Kalau masuk ke Jakarta, ya pasti banyak kandang macan nih kan. Di Jakarta ibaratnya kebun binatang buas nih. Untuk apa yang Prof baca di situ? Memainkan kartu ke Kabareskrim. Jadi kalau dekat dengan Kabareskrim, kalau dia pengusaha baik-baik atau pengusaha nakal juga, gitu, dia bisa menekan Kabareskrim kalau dia kena kasus atau dia menekan Kabareskrim. Menekan itu dalam tanda petik memberikan pengaruh kayak gitu. Ini untuk menggoyang posisi Kabareskrim ataukah? Saya nggak tahu ya. Atau ada yang merasa terancam oleh Kabareskrim sendiri? Ya mungkin kalau dikaitkan dengan kasus yang perang bintang dengan Sambo, mungkin Sambo pasti merasa terancam mungkin ya. Karena kan bahkan sampai beredar surat hasil penyelidikan. Itu muncul juga dan di situ ada nama Kabareskrim. Nah, ini kemudian yang membuat publik bertanya-tanya, jangan-jangan ini dari geng Sambo untuk menyerang Kabareskrim. Surat itu lahir dari proses penyelidikan. Betul. Ya, penyelidikan karena ada laporan-laporan. Biasanya begitu. Nah, pengalaman saya kalau dengan Propam itu, termasuk Sambo, mereka ini kan dimusuhi oleh sesama polisi sendiri. Mengapa dimusuhi oleh sesama polisi? Ya kalau Propam yang keras, yang lempeng-lempeng aja, ya siapapun ditabrak. Nah, Sambo tipe menghukum. Saya pernah bilang, ada anak buahmu yang nakal itu, suka malakin kayak gini-gini. Dia langsung bilang, namanya siapa, Prof? Saya bilang, ada tuh kombes. Namanya siapa? Saya jemput sekarang juga. Gitu. Tipenya kayak gitu.
Jadi kalau ketika dia pada posisi ke pojok seperti sekarang, nah apakah atas perintah dia? Saya nggak yakin kalau atas perintah dia. Kenapa dia udah di dalam? Oke, atau mungkin saja yang merasa punya soliditas tinggi pada Sambo yang melakukan ini. Ya. Yang kemudian menyebarkan video itu, karena video itu video lama juga, Prof. Video Bolong, Ismail Bolong itu, termasuk juga surat itu kan itu juga sebenarnya sudah lama, tapi muncul ke publik. Ya bisa jadi, bisa jadi. Artinya Sambo masih punya tim yang solid di internal Polri? Nggak ada. Kalau itu saya jamin nggak ada. Kenapa? Prinsip diskresi tadi yang dari awal saya jelaskan itu membuat karakter polisi itu sangat individual, bahkan oportunistik. Tidak ada level kelompok karena ini bukan militer. Berarti memanfaatkan. Ada yang memanfaatkan situasi ini. Itu, ya. Memanfaatkan hasil kerja Sambo untuk mematikan jenderal yang lain di Polri. Nah, itu yang terjadi. Yang susah adalah mematikan lawannya atau pesaingnya. Karena musuh dalam tanda petik ya, musuhnya polisi itu sesama polisi sendiri gitu. Kenapa? Saingan untuk naik jenderal, saingan untuk sekolah. Jadi yang bagus-bagus itu seringkali dibunuh duluan gitu. Kalau situasinya seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ini? Nggak usah pemerintah dulu lah, polisinya aja dulu gitu. Orang melihat awalnya kan melihat kepemimpinannya lemah. Tadinya dipikir kayak gitu, ternyata enggak. Makin lama saya lihat makin tegas ini Kapolri kan. Terus kasus Sambo sendiri, Kapolri tegas-tegas. Saya yang minta 340, bukan pengacara. Jadi kalau dalam situasi ini Kapolri harus ngapain, Prof? Bersih-bersihnya lebih keras, lebih tegas. Oke, percayakan pada Kapolri. Iya. Untuk membereskan internal sekarang Polri. Sekarang gini aja, kasih waktu Kapolri. Lakukan ini. Kan Presiden sudah memberi. Lakukan ini. Kasih waktu gitu. Baik, kita percayakan semua pada Kapolri untuk bisa menyelesaikan keruwetan yang terjadi di internal Polri. Profesor Hermawan Sulistyo, Prof Kiki, terima kasih atas informasinya di program Niluh. Sehat selalu.